Shalom, Bapak Ibu dan peserta didik Sekolah Immanuel Batu. Saat ini kita akan bersekutu bersama-sama walaupun melalui daring. Tapi kiranya hadirat Tuhan tetap ada bersama kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mohon dengan kasih Bu Winda yang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa, untuk berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, atas anugerah Tuhan kami masih dapat melakukan dan merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami lakukan. Kiranya Tuhan berikan kedamaian dalam hati kami masing-masing agar kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Hari ini harinya Tuhan, amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Bersuka di dalam Tuhan, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau katakan sungguh alangkah baiknya Tuhan. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama.
seperti minyak di kepala Harun yang terjatuh dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar hujan berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amen. Puji nama Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh baik dan sangat baik buat kita semua. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami telah menaikkan pujian kami. Biarlah Engkau menerima setiap pujian dan sembah kami ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan
sabdamu, Engkau urapi hambamu, biarlah boleh memberkati anak-anakmu, terkhusus SMP dan SMA Immanuel, dan juga Bapak Ibu Guru dan juga para audiens yang menikmati, biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam Kristus Yesus, kami serahkan hambamu ini yang penuh dengan kelemahan, biarlah roh-Mu sendiri yang akan menuntun kami kepada tuntunan-tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Sempurna dan Selesai. Kesempurnaan apa yang kita gambarkan atau bayangkan mungkin bukan seperti kesempurnaan yang manusia bayangkan. Atau ekspektasi-ekspektasi yang manusia angan-angankan, manusia cita-citakan di dalam kehidupannya. Sempurna dan selesai di sini kita sebelum membahas lebih banyak akan kita lihat dulu makna sempurna di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sempurna adalah utuh, lengkap, segalanya, atau tidak cacat dan bercela. Yang berikutnya adalah dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai kata finish, dan fullness, serta perfection. Dan kesempurnaan di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani sebagai bahasa asli Alkitab. Kata sempurna dalam bahasa Yunani dituliskan sebagai teleios. Yang nanti kita akan lihat dalam Matius 5 ayat 48. Dalam bahasa Ibrani adalah haberit. Dalam Matius 5 ayat 48 menuliskan tentang bagaimana Tuhan meminta di dalam kehidupan kita umat manusia yang percaya kepadanya. Saya akan bacakan dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan yang diminta Allah mungkin terlalu tinggi dalam kehidupan kita. Tetapi kesempurnaan yang dimaksud nanti kita akan belajar, kesempurnaan bukan berarti kita jadi Tuhan. Atau kita menjadi seposisi dengan Tuhan. Tidak ya. Namun ada yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena sejatinya manusia adalah citra Allah sendiri. Gambar Allah sendiri. Kita dibuat oleh Tuhan seturut gambarannya. Dalam kehidupan manusia, kita diminta untuk menjadi orang-orang yang melangkah setiap hari kita menuju kepada kesempurnaan yang Kristus inginkan dan rindukan dalam kehidupan kita untuk mengiring Dia. Dalam bahasa Yunani, kita telah tahu tadi arti kata sempurna yaitu teleios. Dan dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata lahen. Maka dari itu jadilah kalian, ya, dalam Matius 5 ayat 4, jadilah kalian orang-orang yang sempurna, orang-orang pembawa damai, orang-orang shalom. Ya, mungkin kesempurnaan yang kita hendak kejar di dalam kehidupan kita adalah kesempurnaan-kesempurnaan yang mungkin seturut atau sekehendak dengan hati manusia. Manusia ingin sempurna biasanya hanya dengan mengejar yang fana, tidak kekal di dalam kehidupannya. Namun kesempurnaan yang Allah inginkan di sini, kita boleh mengejar segala sesuatu
mengejar cita-cita kita, mengejar segala impian-impian kita. Namun ketika mengejarnya di dalam prosesnya, apakah di dalam hati kita menghadirkan kesempurnaan dan bisa selesai dengan baik seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Di sini kata selehim, orang-orang yang sempurna, orang-orang pembawa damai, orang-orang pembawa shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Damai sejahtera yang Allah inginkan. Ketika kita mengejar impian-impian kita, apakah hati kita benar-benar tetap ada shalom? Ketika kita mengejar segala tujuan atau ekspektasi yang manusia buat, yang kita rindukan, apakah kita mengejarnya dengan hati tetap penuh damai seperti yang diharapkan oleh Kristus, ataukah kita hanya mengejar dengan tergesa-gesa mungkin ketika mungkin saya gambarkan anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru gitu ya, karena zaman sekarang adalah zaman yang mudah gitu ya. Mudahnya karena apa? Semuanya tersedia. Ketika kita dekat wifi, kita dekat atau kita punya kuota banyak, semuanya bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, apakah sempurna dan selesai yang demikian yang kita ingin kejar? Ataukah ketika kita mengerjakan proses dalam kehidupan, dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, kita terburu-buru? Ataukah damai sejahtera tetap hadir? Apakah shalom itu tetap hadir di dalam kehidupan kita ketika kita mengejar atau mengerjakan tugas-tugas? Oh, deadline sudah besok. Oh, deadline sudah nanti jam 5 sore. Oh, deadline nanti sudah jam 2 siang gitu ya. Nah, apakah kita mengerjakannya dengan tergesa-gesa atau tetap dengan damai sejahtera? Nah, kita perlu banyak tahu beberapa hal. Yang selanjutnya saya artikan kata selesai di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata selesai adalah beres, terbayar, lunas atau impas, ya, 50-50 gitu mungkin ya secara arti gitu ya. Ada contoh juga dari kamus gitu ya. Utangnya sudah selesai gitu ya. Artinya tidak ada tunggakan gitu. Kalau saya gambarkan dengan kehidupan anak-anak gitu ya, atau kita Bapak Ibu guru sekalian, atau kita mungkin yang di rumah yang mempunyai aktivitas, ketika kita telah mengatur apa deadline kita di hari ini, atau mengatur kehidupan kita sepanjang hari ini, kita mau kerja A, B, C, dan D gitu ya. Ketika kita list, oh yang A belum selesai, kita lanjut langsung ke D, mungkin untuk hal-hal tertentu bisa kita mengerjakannya. Namun selesai di sini artinya sudah tidak ada lagi tunggakan, tidak lagi ada hutang gitu maksudnya. Nah, di sini ada contoh kegiatan yang telah diselesaikan Yesus. Teladan yang utama dalam kehidupan kita memang hanya Yesus saja. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, Yohanes 19 ayat 30, di sana Tuhan telah meninggalkan jejaknya yang sempurna. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, di sini kita tidak diminta mati seperti Tuhan. Kita tidak diminta disalib seperti Tuhan. Kita tidak diminta melukai tubuh kita supaya keluar darah sehingga kita terlihat berjuang keras. Tidak. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana hidup yang sempurna dan selesai. Apa penyebab dari kita tidak bisa sempurna atau kita tidak bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita?
Yang pertama secara psikologis, memang manusia butuh atau ada rasa-rasa yang dirasakan oleh manusia ketika pertama, manusia dalam kondisi mengantuk. Ya, ketika orang mengantuk, tidak ada obat apapun yang bisa menyelesaikan rasa ngantuknya. Gitu ya. Dalam rasa ini, gitu ya, rasa ngantuk, ya, jawabannya atau penyelesaiannya hanya satu. Ya, betul. Jawabannya pasti tidur, gitu ya. Nah, ketika orang ngantuk dikasih bakso, gitu ya, tidak mungkin bisa menyelesaikan tugasnya makan bakso. Ketika orang ngantuk tidak bisa melakukan kegiatannya menari mungkin, tidak bisa melakukan kegiatannya menyanyi. Kebutuhannya ngantuk dijawab dengan tidur. Maka dari itu ketika rasa ngantuk itu datang, mungkin ketika mendengarkan khotbah seperti ini atau ketika sedang belajar gitu ya, tidur sejenak itu manusiawi memang ya. Dan yang berikutnya penyebab tidak sempurna ada rasa kelelahan. Ya. Aktivitas yang terlalu banyak bisa membuat badan kita lelah, bisa membuat kita letih, bahkan lesu gitu ya. Dan bagaimana mengatasinya? Aktivitas ini hendaknya dikerjakan dengan baik sesuai dengan teknik-teknik, misalnya olahraga atau menari. Nah, itu dikerjakan dengan teknik yang benar tentu mengurangi rasa lelah itu. Yang berikutnya ada rasa sakit. Nah, ketika sakit datang, ketika sakit melanda tubuh kita, memang kita harus mencari cara supaya badan bisa fit kembali, supaya badan bisa segar kembali, agar sakit itu bisa hilang dari tubuh kita. Yang berikutnya ada rasa jenuh, gitu ya. Saat-saat ini manusia mudah bosan, mudah sekali merasakan jenuh, gitu ya. Apalagi mungkin aktivitasnya hanya di rumah, aktivitasnya hanya di dalam kamar, aktivitasnya hanya di dalam dibatasi dengan gedung-gedung, gitu ya. Manusia ingin lepas, ingin bebas dari ikatan-ikatan, gitu ya, atau kurungan atau kungkungan, gitu ya. Nah, bisa mengatasi kejenuhan dengan refreshing. Refreshing tidak harus pergi ke tempat rekreasi yang berbayar mahal, tidak harus ya. Yang berikutnya ada persoalan pribadi. Ya, setiap kita pasti punya persoalan-persoalan tersendiri dalam kehidupan kita. Entah itu apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin persoalan tidak bisa menyelesaikan tugas, mungkin persoalan dengan orang tua, mungkin persoalan dengan adik atau kakak di rumah, dan persoalan-persoalan yang lain. Dan yang berikutnya, butuh bantuan manusia. Kita sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan manusia. Kita membutuhkan teman-teman, kita membutuhkan orang lain. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Ya, kalau zaman sekarang mungkin banyak sekali media-media untuk menyatukan kita dengan orang lain. Media-media untuk kita bersosialisasi dengan orang lain. Gitu ya. Ada beberapa cara juga untuk mengatasi ketika kita dalam persoalan. Ungkapkanlah, ceritakanlah kepada orang yang Anda percaya, yang kita percaya, untuk mengungkapkan keluh kesah kita. Agar beban itu tidak kita pikul sendiri, namun carilah orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, olahraga secara teratur. Nah, ini juga bisa mengurangi stres, gitu ya. Yang berikutnya, lakukan meditasi. Atau kita sebagai orang Kristen wajib kita punya jam-jam doa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya ketika kita merasakan beban yang berat, letih, lesu, sepertinya persoalan banyak sekali, kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Yang berikutnya, lakukan aktivitas yang menyenangkan, yang tentunya sesuai dengan moral dan etika ya. Sesuatu yang menyenangkan.
tetap menjaga moral dan etika yang ada. Yang berikutnya, fokus pada saat ini, ya. Mungkin banyak sekali tugas, mungkin banyak sekali PR-PR yang numpuk, belum dikumpulkan di IC, belum lagi dikumpulkan di emailnya guru, belum lagi diminta mungkin proyeknya dikumpulkan, tidak tahu bagaimana caranya berkelompok dengan teman-teman, membuat panel mungkin atau membuat hal-hal yang lain sebagai tugas sekolah gitu ya. Nah, fokus pada saat ini. Apa yang harus dikerjakan hari ini dulu gitu ya. Ini deadline-nya mendekat. Gitu. Ya, yang berikutnya terapkan pola hidup sehat. Untuk hidup sehat saat ini butuh banyak selektif memilih makanan di dalam kehidupan kita. Karena banyaknya radikal bebas dari masa-masa sekarang ini. Makanan-makanan yang kita makan mengandung banyak pestisida, mungkin banyak pengawet gitu ya yang ada di dalamnya. Nah, jika ada pertanyaan siapa yang patut kita contoh atau kita teladani kesempurnaannya di dalam kehidupan kita, kesempurnaannya dan penyelesaian di dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan kita. Mungkin kita memiliki teman, mungkin kita memiliki sahabat, kita memiliki orang-orang yang bisa kita percaya. Dia dijadikan contoh dalam kehidupan. Tidak apa-apa. Kita mungkin punya orang tua yang bisa dibanggakan, bisa diandalkan, patut dicontoh dalam kehidupan ketika menyelesaikan tugas dengan sempurna dan selesai. Dan berikutnya mungkin ada teladan-teladan lain yang kita cari. Ya, yang namanya anak muda ya, saya tahu, saya paham mungkin ada artis-artis gitu ya. Atau yang lagi ngetren sekarang drama Korea. Siapa yang kalian jadikan contoh dalam kehidupan kalian? Nah, tidak salah. Tidak juga berdosa gitu ya. Tetapi yang membuat dosa ketika kalian membuat mereka menjadi tokoh utama sehingga melupakan tugas, sehingga melupakan ibadah, sehingga melupakan Tuhan, itulah yang menjadi dosa. Dan di dalam kehidupan saat ini, gitu ya, kalau kita tahu artis Korea, gitu ya, sampai McD buat menunya pun niru-niru, gitu ya, BTS, gitu ya. Sampai es krimnya pun berwarna ungu seperti BTS. Tidak salah mengikuti tren. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di dunia kepahlawanan Indonesia mungkin. Kalian cari contoh mungkin. Kalian cari teladan. Siapa yang kalian teladani? Oh, Ibu kita Kartini mungkin adalah wanita yang pejuang habis gelap terbit terang. Kalau kita tanpa perjuangan Kartini, kita mungkin tidak bisa sekolah para wanita ya. Atau mungkin di dunia dirgantara yang dijadikan contoh adalah Bapak B.J. Habibie. Tidak salah kita mencontoh atau meneladani dia dalam kedisiplinannya, kecerdasannya, kejeniusannya untuk menghasilkan atau mengerjakan pekerjaannya yang sempurna dan sampai selesai. Yang berikutnya mungkin di dunia perikanan gitu ya, mungkin dunia laut gitu ya. Ada Ibu Susi mungkin yang dijadikan idola. Nah, dijadikan teladan gitu ya. Ya, sangat bagus kinerjanya di dalam dunia kelautan. Dan dalam kehidupan saat ini, dalam kehidupan iman kita, teladan yang sempurna dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus, menuju kesempurnaan Kristus. Mungkin kita cari teladan di Alkitab. Cari teladan di Alkitab. Kita mungkin menemukan Bapak Abraham, yang Bapak orang percaya. Mungkin kita menemukan tokoh yang lain, Daud, gitu ya. Meskipun kecil,
namun dia penuh dengan kasih Tuhan. Bisa kita jadikan teladan juga dalam kesempurnaannya, dalam dia menyelesaikan tugasnya. Ya. Atau Yonatan mungkin sahabatnya, atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah, di dalam perjanjian baru mungkin, ya, yang kita temukan tokoh Alkitab yang lain sebelum Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus memang adalah tokoh yang paling sempurna. Dan mungkin kita tahu Rasul Paulus, gitu ya. Rasul Paulus adalah seorang yang menuliskan Alkitab lebih banyak dari para penulis lain, gitu ya. Tulisan Paulus ada kitab Roma, ada Korintus, Galati, Efesus, Filemon, Kolose, Tesalonika dan Timotius pun ada 2 bagian, gitu ya. Titus, Filemon, nah semua adalah tulisan-tulisan Rasul Paulus. Yang kalau kita melihat kesempurnaan dalam kerjanya, dia sangat militan melayani Tuhan. Dia berjuang keras melayani Tuhan. Saat ini siapakah yang patut kita teladani dalam kehidupan ini dengan sempurna? Yesus sajalah teladan yang paling sempurna dari setiap yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Yesus Kristus adalah teladan yang baik. Menyatakan bahwa dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak Yesus adalah jejak yang sangat baik di dalam kehidupan ini. Yesus meninggalkan bukan kemewahan yang ditinggalkan olehnya, bukan glamor yang ditinggalkan olehnya, bukan hal-hal duniawi yang ditinggalkan olehnya. Yesus hanya seorang anak tukang kayu. Dia adalah raja segala raja. Namun keteladanannya patut kita contoh dalam kehidupan ini. Dia hanya seorang anak dari tukang kayu. Buktinya ada di dalam Matius 13 ayat 55. Kita akan baca. Matius 55. Matius 13 ayat 55. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ya, Yesus anak tukang kayu. Bahkan dibuktikan di ayat lain pada zaman dahulu dilihat dari persembahannya. Kalau persembahannya kambing, domba, mereka termasuk orang-orang yang ekonominya di atas. Tapi Yesus persembahannya hanya burung merpati. Nah, Yesus tidak meninggalkan teladan yang sempurnanya atau selesainya seperti yang manusia gambarkan. Tetapi Yesus meninggalkan jejak bahwa dari kehidupan ini yang dilihat bukanlah kemewahan atau keglamoran atau harta yang banyak. Tapi Yesus meninggalkan jejak yang sempurna. Dia bekerjanya sangat baik, gitu ya. Dia dalam kehidupannya dia meninggalkan jejak-jejak yang sangat baik. Meskipun tidak digambarkan ya wajahnya Yesus seperti apa. Karena teladan yang kita akan ambil kesempurnaan dan selesainya tugasnya bukan soal penampilan fisik. Tetapi Tuhan meninggalkan jejak kesempurnaan dan selesainya tugas dengan teladan. Dia memiliki hati yang mudah dibentuk. Hati yang patuh, hati yang taat dan setia di dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52.
Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tuhan Yesus mungkin kita pernah bertanya ya. Kita sebagai atau anak-anak sebagai siswa, sebagai pelajar. Ya, saya harus mencontoh seperti siapa ketika saya sekolah. Gitu. Mungkin ada pertanyaan, Yesus kira-kira pernah sekolah enggak ya? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang 100% manusia dan 100% Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, dia meninggalkan jejak yang sempurna. Sebagai manusia, dia menyelesaikan tugasnya juga sebagai manusia. Ketika Yesus berumur 1-4 tahun, Tuhan Yesus sekolah juga. Kalau mungkin di zaman sekarang seperti TK atau playgroup begitu ya. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52 kita akan melihat tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Lanjut ya, kita lompat ke ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya pada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh manusia, oleh Allah dan manusia. Nah, di dalam kebiasaannya memang tidak diceritakan jelas di Alkitab. Dia setiap hari dia ikut berkumpul bersama ahli-ahli Taurat. Dia belajar. Setiap hari dia tekun membaca Taurat. Baik yang dalam bahasa Ibrani, baik dalam bahasa Yunani kala itu. Dia belajar setiap hari. Tuhan Yesus ternyata pernah sekolah sama seperti kalian semua. Namun jejak yang sempurna dan selesai telah ditinggalkannya. Supaya kita tidak salah mencari teladan di dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak salah mengejar ekspektasi-ekspektasi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan pertanyaan berikutnya, kapankah harus sempurna dan selesai mengerjakan? Setiap waktu yang ada dalam kehidupan kita wajib mengerjakannya sempurna dan selesai. Sempurna dan selesai yang dimaksud seperti yang sudah kita tahu dari Alkitab. Di sana ada damai sejahtera. Di sana ada tetap bersukacita ketika kita mengerjakan segala sesuatu. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan marah-marah, bukan dengan emosi. Namun kita tetap mengerjakannya dengan penuh sukacita. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, Yohanes 19 ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah, "Sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya. Sekali lagi kita tidak diminta untuk mati seperti Tuhan, tetapi banyak kesesakan, banyak keberatan yang kita kerjakan mungkin dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Tetapi ada banyak jalan keluar, apalagi hari-hari ini. Ada banyak jalan keluar.
kita mungkin tanya Google, tanya teman-teman kita. Jangan kita terus merasa sedih, kita merasa sesak, kita akhirnya meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita, sehingga hasilnya tidak sempurna, bahkan tidak selesai. Dan kira-kira untuk apa kita bekerja sempurna dan selesai di dalam kehidupan ini? Di dalam kehidupan ini kita mengerjakan sesuatu, mungkin kita sedang mengejar hadiah dari orang tua. Ketika kita menyelesaikan semester ini dengan baik, mungkin kita dapat hadiah sepeda, mungkin kita dapat hadiah handphone, mungkin tidak mengapa, itu menjadi motivasi. Yang berikutnya mungkin kita ingin mengejar hadiah-hadiah yang lain, namun ketahuilah ada manfaat yang lebih ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna bahkan sampai selesai. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, 1 Korintus 10 ayat yang 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kita tahu ketika kita mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, boleh kita mengejar reward yang diberikan manusia yang mungkin sifatnya hanya sementara. Termasuk di sini hal-hal kecil, kita makan, kita minum, kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang lain. Kita kerjakanlah sesuai dengan yang Tuhan mau, supaya kemuliaan Allah itu ada di dalamnya. Refleksi firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah kita telah melakukan tugas-tugas kita dengan sempurna dan selesai? Dalam makna kita kerjakan dengan damai sejahtera, atau dengan terburu-buru sehingga kita tidak dapat membawa damai sejahtera bagi sekeliling kita? Marilah kita merenungkan setiap hari kehidupan ini, marilah kita bekerja dengan sempurna dan selesai, tetap mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kita. Marilah kita juga melakukan aktivitas apapun yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya sebagai pelajar di SMP Immanuel dan SMA Immanuel. Kerjakanlah dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut, semuanya dengan tujuan membawa diri kita lebih baik, menjadi semakin mulia di hadapan. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah kita semakin termotivasi, kita semakin semangat karena ada damai sejahtera Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang telah sampai pada telinga kami. Biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi kami boleh mempelajari firman setiap hari, merenungkannya, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati anak-anak kami SMP Immanuel, memberkati anak-anak kami SMA Immanuel, juga Bapak Ibu guru dan staf yang ada semuanya, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat orang tua masing-masing anak-anak di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sedang dalam kesusahan, sedang dalam kesedihan, sedang dalam banyak perkara, Tuhan memberkati. Tuhan melindungi dan Tuhan melawat mereka semuanya. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur, kami berdoa juga buat sekolah Immanuel ini. Biarlah berkat Allah selalu mengalir di dalam sekolah ini, dan kemuliaan nama Tuhan semakin diagungkan atas sekolah Immanuel ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah kami yang baik, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk kekasih. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk kekasih. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap
Bapa yang di surga, dalam tangan kasih Kristus, di dalam kesetiaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, kami berdoa pada hari ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan waktu buat kami untuk kami boleh memuji-Mu, untuk kami boleh bersukacita menyembah-Mu bersama-sama dengan anak-anak SMP Immanuel dan SMA Immanuel beserta Bapak Ibu Guru dan staf yang ada. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami boleh Engkau sempurnakan ya Tuhan. Semuanya kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan kami mau mengakhiri ibadah hari ini, dan kami mau melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami peralaskan seluruh doa, sembahyang dan permohonan kami. Haleluya.